Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau MATAKIN menggelar perayaan 100 tahun berdirinya organisasi tertinggi umat dan kelembagaan agama Konghucu di Indonesia itu dengan mengangkat tema Meski Rajiau dan MATAKIN makin menua, firman tetap dipelihara agar senantiasa baharu. Perayaan 1 abad ini dilangsungkan di restoran Sun City Glodok, Jakarta Barat. Perayaan dihadiri diantaranya Ibu Negara keempat Sinta Nuriyah Wahid, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Dr. Haji Susari MA, Ketua Dewan Kehormatan MATAKIN Profesor Dr. Haji Jimli Ashidik SHMH, Ketua Umum MATAKIN Budi Santoso Tanuwibowo, sejumlah pimpinan partai politik dan pimpinan organisasi keagamaan. Momentum perayaan digelar dalam rangka mengenang sejarah panjang Majelis Tinggi Agama Konghucu dan memfasilitasi pelbagai kegiatan keagamaan budaya budaya, pendidikan yang berhubungan dengan Konghucu. Dalam sambutannya, Ketua Umum MATAKIN, Budi Santoso Tanuwibowo mengatakan dalam perjalanannya, MATAKIN beberapa kali mengalami berbagai dinamika dan perubahan nama karena berbagai alasan, mulai dari dibekukan akibat penjajahan Jepang hingga lahir kembali tahun 1955. Pada zaman penjajahan Jepang, MATAKIN dianggap pro kemerdekaan sehingga dibekukan. Namun MATAKIN kembali berdiri lagi pada tahun 1955. Tak berhenti di situ, setelah tahun 1955 MATAKIN masih mengalami masa sulit untuk menjalankan roda organisasi. Perjalanan MATAKIN baru sempurna setelah tahun 1998, yakni masa pemerintahan Gus Dur, Megawati, dan SBY. Roda organisasi kembali dapat dioperasikan awalnya ketika Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang menjadikan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia, sekaligus memperbolehkan perayaan Tahun Baru Imlek. Lebih lanjut, Budi mengatakan eksistensi organisasi yang dipimpin sudah tersebar di berbagai daerah dan telah membentuk kepengurusan di berbagai provinsi, kabupaten, atau kota. Memasuki abad kedua ini dituntut peran strategis MATAKIN untuk lebih berperan aktif dan berkontribusi positif dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Kita juga akan mendirikan pusdiklat pendidikan agama Konghucu di Cikanyere. Ya, di Cikanyere kita sudah mempunyai sebidang tanah dan rencananya di sana kita akan membangun sebuah kompleks pendidikan. Ini gambarnya ini. Kita berharap mudah-mudahan bisa mendapat doa restu dari Bapak Ibu. Ini adalah bangunan yang didesain agar umat Konghucu dan juga terbuka buat umat agama lain untuk bisa belajar mendalami ajaran para leluhur sehingga kita bisa ikut mendapatkan pendidikan budi pekerti. Karena tidak ada gunanya orang beriman kepada Tuhan ketika tidak ada tegur saliro kepada sesamanya, dan ketika kita tindak tanduknya berani tetapi berani asal merapat, berani tidak memegang aturan, berani melawan dan sebagainya. Kita ingin bangsa ini bangsa yang sadar, yang mau mendidik manusia lebih utama daripada mendidik yang lainnya. Tanpa pembangunan manusia yang utama, bangsa ini saya tidak akan maju. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan MATAKIN Profesor Dr. Haji Jimli Ashidik SHMH menyampaikan, dengan perayaan ini, MATAKIN diharapkan terus memberikan pencerahan kepada umatnya dan memberi contoh bagi segenap umat beragama di Indonesia tentang berbagai kemuliaan serta kebajikan yang diajarkan agama Konghucu. Dalam perjalanan 1 abad ini, menurutnya ada satu yang dirasa penting untuk sama-sama sharing, guna meningkatkan kualitas etika kehidupan berbangsa kita yang selama reformasi cenderung mengalami penurunan. Tahun yang ke-100 ini mengajak tokoh-tokoh lintas agama untuk membangun front yang sama dalam rangka menyumbang bagi upaya kemajuan kualitas dan integritas kehidupan kebangsaan kita. Apalagi Bapak Ibu sebentar lagi mau pemilu. Biasanya menjelang pemilu segala persoalan pasar, dinamika pasar politik, pasar jabatan ini mempengaruhi komunikasi kita di ruang publik. Maka saatnya kita bersama-sama untuk membimbing supaya anak bangsa kita tidak terjerumus dalam konflik yang tidak perlu. Dalam acara puncak 100 tahun MATAKIN, digelar penganugerahan tokoh-tokoh Konghucu yang berkontribusi dan berperan dalam perjuangan untuk bangsa dan negara Indonesia.
maupun terhadap perkembangan kemajuan lembaga dan umat agama Konghucu Indonesia. Tim Eljon Media melaporkan.